Sering nggak sih lo ngeliat temen lo atau orang yang lo kenal kalau mau mulai buka usaha nggak jauh-jauh dari usaha F&B? Nah faktanya rate kegagalan dari usaha bisnis F&B nyentuh di 90%. 90% gagal dalam kurung waktu beberapa tahun. Kalau lo sedang merintis usaha F&B atau lagi memulai usaha F&B, jangan sampai hal ini kejadian sama lo. Mungkin banyak UMKM yang bisa membuat produk yang enak tapi masih belum ngerti cara nge-marketinginnya. Padahal kalau lo tahu 5 marketing ini bisa ngebantu naikin income lo. Dan gue berani jamin ini tanpa modal yang besar. Di video ini gue bakal ngasih tahu ke lo 5 trik marketing yang harapannya bisa ngebantu usaha lo. 5 trik marketing ini ngebantu gue menghasilkan ratusan juta per bulan di bisnis F&B. Bahkan banyak banget brand-brand besar yang menggunakan strategi ini. Tonton video ini sampai habis kalau lo mau naikin penjualan lo di bisnis F&B. Tapi gimana caranya lo mau naikin penjualan lo kalau orang-orang aja belum tahu sama keberadaan brand lo? That's why poin pertama adalah poin yang sangat penting untuk lo pelajarin, yaitu adalah awareness. Orang-orang itu harus aware dulu sama brand yang udah lo bangun. Mereka harus tahu tentang brandnya dan mereka harus tahu juga tentang produk lo. Kayak pepatah lama yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Gimana caranya kita ningkatin awareness? Salah satunya adalah kita ngebangun media, nggak usah jauh-jauh. Kita bisa pakai Instagram dan TikTok. Lo harus bisa upload konten yang bagus dan relevan di media sosial udah lo bangun. Kontennya harus bagus dan relevan dengan bisnis lo. Jangan sampai lo punya brand yang mewah tapi kontennya receh. Ataupun sebaliknya. Tantangannya lo harus ngebuat konten yang relevan dan juga harus FYP. Karena kalau FYP, konten lo berarti akan di-views banyak orang. Kalau konten lo di-views banyak orang, berarti lo mendapatkan awareness yang tinggi. Kalau lo belum ngerti cara FYP, sebenarnya ada sedikit triks dari gue. Yaitu adalah lo hire KOL dengan budget yang murah. Lo bisa start dari followers 50.000 atau 10.000 ke bawah. Repetition is key, biar orang-orang itu bisa inget sama brand lo. Kontennya harus ditayangin berulang-ulang. Kenapa? Karena sesuatu yang ditayangkan berulang-ulang akan membentuk persepsi di alam bawah sadar orang yang nonton, dan secara nggak sadar, mereka akan inget sama brand kita. Contohnya kayak sambal bakar Iben. Mereka berhasil membuat video secara konsisten dan itu semua FYP. Lu bayangin aja, dari total views yang mereka buat, pasti kan ada banyak orang yang interest sama brand dia. People only buy things from people they like. Kalau belum kenal, gimana caranya bisa suka? Kalau lo udah kenal, proses selanjutnya apa? Sebenarnya proses ini mirip sama orang PDKT atau pendekatan, yaitu buat mereka tertarik. Which kita akan bahas di fase selanjutnya, yaitu interest. Let's say lo udah ngebuat konten dan udah berhasil FYP. Dari 10.000 views, kan nggak semuanya langsung interest. Pasti ada beberapa yang interest. Kita ambil contoh dari 10.000 views yang interest ada 1.000 orang. Nah di situ mereka udah mulai kepo nih sama brand lo. Mereka udah masuk ke Google lo, mereka udah masuk ke Instagram atau ke TikTok. Nah di tahap ini mereka lagi make sure apakah produk lo cocok sama mereka. That's why di fase ini penting banget untuk kalian memerhatikan Google Review, Instagram Feed, copywriting, dan lain sebagainya. Masih pakai analogi PDKT, kalau udah deket dan udah interest, apa langkah selanjutnya? Ya, lo tembak. Tembakan ini yang dinamakan dengan conversion. Merubah audience menjadi customer. Conversion adalah tahap di mana orang-orang akan membeli produk lo atau tidak. Contohnya, kalau lo jualan di GoFood, selain foto produknya yang bagus, kalian harus bisa senggol lagi dengan promo-promo yang ada. Contohnya seperti promo diskon ongkir, promo makanan, Harbolnas, dan lain sebagainya. Oh ya, lo make sure juga rate GoFoodnya harus bagus. Contoh kalau lo jualan di coffee shop atau di restoran, berarti lo harus make sure pelayanan lo baik, produk lo enak, konsisten, dan lain sebagainya. Kalau lo usaha catering atau usaha pre-order, kalian bisa menggunakan WhatsApp Business. Contohnya, mereka udah interest sama konten lo. Mereka akan masuk ke DM biasanya. Nah, dari DM, gue akan saranin untuk masuk ke WhatsApp Business. Di WhatsApp Business, kita perlu sama yang namanya CS. Kenapa? Karena CS ini bisa ngebantu naikin penjualan kita. Coba lo bayangin aja, kalau misalnya yang balas adalah robot, pasti lo akan males kan untuk ngebalesnya. Nah, CS ini ngebantu kita untuk tahu apa yang diinginkan sama customer. Intinya, customer service ini ngebantu pelanggan untuk membeli produknya kita. Dari semua poin ini, kalau lo bisa nyimpen nomor WhatsApp dan email, itu akan jauh lebih baik. Karena ini ada korelasinya dengan fase selanjutnya. Terus kalau mereka udah beli, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah bikin mereka beli lagi, dan beli lagi. Yaitu, merubah mereka menjadi loyalis. Di sini kita harus build dan maintain relation sama mereka. Anggaplah data-datanya udah ada. Lo bisa tuh sesekali nyenggol mereka kalau lagi ada promo-promo tertentu. Misalnya promo Harbolnas, promo gajian, dan lain sebagainya. Banyak kan brand kopi yang menggunakan teknik ini? Customer bakal balik lagi kalau lo bisa ngasih experience yang bagus. Contohnya kayak Starbucks. Starbucks adalah pelopor dalam penulisan nama di dalam cup. Nah ini bakal kena banget nih sama hati pelanggan. Karena ya coba lo bayangin aja, nama lo disebut sama barista yang baru aja lo ketemu. Pasti lo punya sedikit ikatan batin kan di situ. Dan ini pentingnya
personal experience. Sebenarnya tekniknya ada banyak, gak harus seperti nulis di cup. Tapi intinya kita harus ngasih experience yang baik agar customer itu menjadi loyal sama kita. Customer yang loyal itu bagus, tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu advocacy. Tahap ini menurut gue sangat powerful karena lo bakal mendapatkan free marketing. Dan ini bisa ngebuat bisnis lo growing banget. Lo udah tahu lo ada di fase ini kalau customer lo udah mulai ngajak teman-temannya ke tempat lo. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan advokat di dalam bisnis F&B kita? Nah, ada beberapa hal yang harus lo perhatiin. Lo bisa pakai teknik marketing seperti buy one get one, promo bukber, atau promo ngajak teman. Intinya, promo yang sifatnya mengajak teman ke tempat kita. Tapi ini semua percuma kalau produk makanan dan minuman lo itu nggak enak. Atau produk lo enak, tapi pelayanan lo buruk. Itu juga bakal ngebuat customer nggak balik lagi ke tempat lo. Kalau hal itu terjadi, mereka bisa ngasih review jelek. Dan percayalah sama gue, ini bakal menjadi masalah yang sangat besar. Yang lo pelajarin hari ini adalah fundamental marketing yang harapannya adalah bisa ngebantu naikin omset lo. Dari satu fase ke fase lainnya, itu saling berhubungan. Jadi kalau fase pertama lo berhasil, itu akan ngebantu lo untuk masuk ke fase kedua dengan lebih mudah. Dan ini seperti menciptakan snowball effect. Sebagai contoh, kalau lo berhasil mendapatkan awareness yang besar, lo mendapatkan banyak banget orang yang tahu dengan keberadaan brand lo. Dari segelintir orang yang tahu brand lo, mereka akan interest dengan produk lo. Setelah mereka interest, mereka akan membeli produk lo. Dan di saat mereka membeli produk lo, mereka akan menjadi loyalis di sebuah brand lo. Tapi ini akan terjadi kalau after sales lo bagus. Dan harapannya, mereka yang udah menjadi loyalis akan menjadi advokat di dalam bisnis lo. Tapi lo harus bisa memaintain produk yang enak, konsisten, pelayanan yang baik, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, mereka bisa membantu merekomendasikan bisnis lo ke teman-teman mereka. Sebelum lo fokus ke marketing ini, lo harus bisa membuat produk yang enak dan pelayanan yang baik dulu. Jangan sampai lo udah capek-capek belajar marketing, tapi fundamentalnya masih bobrok. Dan perlu lo ingat, core dari bisnis F&B adalah di produknya. A strong foundation is the key to a sturdy building. Sama kayak rumah, fondasinya harus kuat. 5 funnel marketing ini adalah salah satu dari sekian banyak marketing methods yang gue pakai di dalam bisnis F&B gue. Everything that you need to start your F&B business is here on this channel. Jadi siap-siap because your journey is about to start.